Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa kabar Bunda semuanya? Semoga Allah selalu berkahi Bunda dan keluarga dalam kondisi yang terbaik. Ya, ada sebuah perjalanan ya. Jadi kalau kita lihat pernah nggak sih ayah bunda atau bunda melakukan perjalanan, kita mau ke rumah saudara atau ke rumah siapa, kita mempunyai tujuan, tapi kemudian di tengah jalan kita kehilangan kontak. Ya, padahal nih baterai udah di charge, udah penuh gitu ya, baterainya udah penuh, tapi di tengah jalan karena kita tersesat tanda petik, kita nggak bisa menghubungi, padahal kita ingin bertemu dan bentar lagi nyampai ke lokasi gitu ya, waktunya sudah dekat, tapi ternyata kita kehilangan komunikasi. Kita bingung nih mau kemana, kita ingin bertanya kepada orang yang akan kita tuju. Kita telepon, pas udah telepon ternyata tulisannya tidak ada sinyal gitu ya, tidak ada sinyal. Kayaknya kita reconnecting, menghubungkan lagi, itu sinyal menghubungkan lagi lah kepada yang akan kita tuju. Tapi kalau lama banget akhirnya terputus. Ya, hari ini kita akan bahas tentang reconnect. Keterhubungan kembali kita, bagaimana kita bisa menghubungkan kembali rasa yang ada sehingga tadi akan memunculkan rasa cinta kita. Masya Allah, luar biasa. Tanpa kita sadari, kehidupan dunia yang semakin maju belakangan ini ternyata membawa dampak yang luar biasa terhadap jiwa kita. Dan ini berdasarkan dari penelitian para ahli, para pakar tentang kesehatan mental, ternyata belakangan krisis kesehatan mental ini benar-benar pada titik yang mengkhawatirkan. Kita lihat bagaimana di dalam informasi-informasi yang beredar gitu ya, atau kita mungkin terhubung dengan media sosial, berita-berita yang begitu cepat kita peroleh. Kita lihat bagaimana banyak orang yang terkena stres. Jadi stres ini sekarang sudah tidak memandang bulu lagi, sudah tidak pikir-pikir lagi gitu. Mungkin orang dulu terlihat stres karena dia tidak punya harta, dia miskin mungkin. Tapi sekarang kita lihat orang yang stres itu ada orang yang kaya, orang yang berhasil, orang yang sukses. Dulu mungkin orang ngerasa minder, akhirnya dia stres karena wajahnya mungkin gak cantik atau apa. Tapi sekarang kita lihat banyak pesohor-pesohor yang stres juga. Dan malah sebagian besar dari mereka yang akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak diperkenankan. Dengan apa? Bunuh diri misalnya. Jadi cukup mengkhawatirkan. Dan kekhawatiran kita juga terhadap lingkungan kita, lingkungan sekitar. Bagaimana kesehatan mental ini sangat mengganggu. Ironis sekali ya, pada saat teknologi begitu pada puncaknya, ya mungkin bagi yang sudah mengalami perubahan teknologi yang dari TV hitam putih harus dipakein aki, kemudian sampai sekarang TV ada di dalam genggaman kita, itu sangat luar biasa. Bagi kita yang mengalami itu mungkin akan segera cepat bangkit gitu. Tapi bagi yang langsung muncul tanpa memahami maksud dari teknologi ini sendiri, kegunaan teknologi ini sendiri, maka mungkin akan kabur. Ya inilah yang terjadi saat ini. Bagaimana dulu ketika ada sebuah ramalan ya, megatrend 2000 milenial, bahwa siapa yang menguasai media dia akan menguasai dunia. Dan itu terjadi. Ketika media dikuasai oleh sekelompok orang atau orang yang mempunyai niat yang buruk, maka akan buruk semuanya. Dan itu terjadi saat ini. Bagaimana media atau informasi teknologi yang tidak digunakan dengan sebaik-baiknya akan menghantam sisi kemanusiaan dari kita sebagai manusia. Teknologi mungkin akan semakin berkembang, dia selalu terupgrade, dia selalu mempunyai teknologi atau mempunyai edisi-edisi terbaru. Tapi ternyata jiwa kita, kesehatan tubuh kita atau kemanusiaan kita di downgrade.
di downgrade oleh efek dari teknologi informasi itu sendiri. Apa sih yang membuat kita menjadi orang ada 7 ya, atau ada 7 monster dari media sosial yang mengganggu kita nih. Sebenarnya itu kan media, namanya media itu kan hanya sebagai perantara ya, perantara untuk berhubung dan lain-lain. Tapi kadang kita menjadikan media itu menjadi suatu pusat atau tujuan, jadinya malah berantakan. Karena namanya media, ketika nggak ada sebenarnya harusnya biasa saja, kita bisa menggunakan yang lain, tapi ini seolah-olah harus ada tuh. Ini yang membuat kayaknya ada beberapa jebakan atau hal yang menakutkan gitu yang terjadi kalau kita terus-terusan berhubungan dengan media tadi. Karena media itu hanyalah sebagai sarana, ini menjadikan tujuan akan menjadi efek yang luar biasa. Mungkin kita bisa cermati ada 7 monster dari media sosial ini yang efeknya ya, yang tidak baik gitu ya, sosial media ini. Yang pertama, kecanduan. Sebagaimana kita tahu bahwa namanya mengkonsumsi media sosial itu ya sewajarnya aja. Tapi kalau berlebihan ya jadinya luar biasa dan bisa membahayakan. Ya contoh aja, kalau kita kecanduan itu ya kalau bangun tidur tuh kan pingin gitu ya. Bisa-bisa jadi sakau gitu, sakau media sosial. Pokoknya semuanya harus media sosial. Ini membahayakan juga ya. Kemudian yang kedua, distraksi. Media sosial ini kan fungsinya tadi ya, untuk memberikan informasi-informasi. Tapi kadang informasi itu banyak sekali muncul. Kita sulit untuk memfilter, karena semua orang boleh menyampaikan, semua orang boleh. Distraksi ini muncul dengan adanya notifikasi ya. Notifikasi. Semua aplikasi media sosial apapun itu ada notifnya. Nah ini, kadang ketika ada notif gitu kan kita penasaran ya. Tadinya mau nyari data apa, yang muncul notifikasi apa, yang kebuka apa, akhirnya kita ngapain? Akhirnya nggak dapat apa-apa, habis waktu. Dan ini emang dirancang seperti itu ya, jadi infinity scroll gitu, terus kalau kita scroll sesuatu terus lagi muncul lagi, begini gitu. Itu monster yang kedua. Monster yang ketiga, isolasi. Ya kalau ibaratnya gini, ketika dulu komunikasi itu mendekatkan yang jauh, tapi ternyata menjauhkan yang dekat. Karena memang komunikasi kita lebih intens kepada yang jauh, karena dia ada genggaman. Ya sementara yang dekat mungkin fisiknya nggak ada di kita gitu. Kita mau komunikasi susah. Ini kita lebih fokus kepada, oh ternyata dengan gadget ini, dengan informasi yang ada di gadget ini, dengan media yang ada ini membuat kita lebih nyaman gitu ya, sebagian dari kita. Jadi kita cukuplah mengisolasi, semuanya muncul gitu. Semua ada di dalam genggaman kita. Kemudian yang keempat, monster yang keempat adanya perbandingan. Social comparison. Membandingkan tadi, karena ada media sosial, akhirnya kita membandingkan. Si ini begini, si itu begini, oh jadinya begini begitu, ya begitulah perbandingan. Yang kelima, kesan palsu atau fake image. Orang kalau di media sosial kan kesannya cakep-cakep banget ya. Ya kayak saya aja seperti ini, kesannya cakep banget gitu. Padahal di lingkungan saya sekitar ini ada botol minum, kemudian ada mangkok, ada buku gitu ya, ada apapun, di depannya apa nggak tahu ya, di belakangnya apa nggak tahu. Cuman karena yang tertangkap layar adalah seperti ini, kelihatannya bagus-bagus aja. Kayaknya rumahnya bagus banget tuh gitu. Padahal di depan sana cucian numpuk gitu ya. Di sisi sana gantungan baju penuh. Di sisi sana lagi ada apa lagi gitu ya. Orang hanya melihat yang fokus yang ada di layar. Kesannya orang hidupnya bahagia. Waktu WFH, ingat nggak waktu WFH? Ibu-ibu terutama, yang terlihat kan hanya bagian atas jilbab. Akhirnya itu laris tuh jas-jas gitu, supaya kelihatan lebih keren gitu. Karena yang terlihat adalah bagian atas saja. Dia tidak memandang lagi penampilan sampai bawah gitu. Cukup dalamnya daster, dipakein apa? Pakein jas gitu.
nggak tahu gitu. Dan itu adalah kesan yang timbul ketika orang yang melihat media sosial, kemudian dia menilai sesuai dengan persepsinya, maka yang tertangkap hanya yang ada di layar. Ya ini membahayakan nggak sih? Ya, bahaya gitu. Karena akhirnya dia ingin seperti itu juga. Gitu. Ya, orang yang melihat ingin seperti itu juga. Selanjutnya yang keenam itu polarisasi. Polarisasi itu muncul ya paling banyak itu pada saat pemilihan-pemilihan lah, ajang pemilihan apapun. Itu biasanya akan ada kubu ya, kelompok kubu-kubuan lah, kelompok tertentu itu bergabung dengan kelompok yang ini. Ya pertemanan itu, follower itu akan muncul dengan sendirinya karena tadi hanya terpolarisasi, terpusat menjadi skup yang lebih kecil lagi. Jadi membawa ada efek yang disebut dengan echo chamber impact ya. Ya kayak di dalam ruangan, dan ruangan ini memantulkan semua informasi itu ya dari situ aja. Jadi ketika ada informasi baru ya tidak akan mungkin bisa diterima karena memang sudah ada cukup terkunci dengan informasi itu. Gaungnya itu cuma itu aja. Kalau informasi A ya itu aja pokoknya A itu yang paling benar, nggak ada yang lain. Kalau B itu bohong dia mah. Ketika ada B informasi, digoreng habis-habisannya. Dan itu sudah terjadi kan? Dan kita sudah merasakan itu. Kemudian yang ke-7 itu hoax, berita bohong. Berita bohong ini mengerikan sekali gitu ya. Karena sekarang berita bohong itu cepat banget terviralkan, tersebar dengan dalam hitungan detik. Dan menurut Tristan Harris, memang penyebaran berita bohong ini 6 kali lebih cepat dari berita baik. Ya Allah, nauzubillah. Jadi berita-berita baik kayak kita gini gitu ya, kegiatan Inner Game Life Coach Academy ini itu mah lama. Karena lama itu mungkin inilah kenapa Coach Sodi membuka kelas ini, membuka akademi ini supaya terhubungnya lebih cepat gitu. Kalau hoax itu 6 kali gitu ya, maka ini mudah-mudahan ini harapan dari orang-orang baik ya, agar informasi baik itu tersebar juga jadi lebih baik lagi. Dari ke-7 ini 1-5, kecanduan, distraksi, isolasi, perbandingan sosial, adanya perbandingan dan juga adanya kesan palsu ini itu mengganggu lebih kepada jiwa kita. Depresi, kecemasan gitu ya. Terus malah efek bunuh diri itu muncul dari sini. Ketika disentil satu aja, kamu cakep, kamu cantik dan lain-lain, ketika memasang foto, kemudian ada yang berkomentar satu aja, hidung kamu kok gede banget sih gitu. Seakan-akan semua orang mengatakan hidungnya besar dan dia malu, akhirnya merasa dia tidak menerima dirinya bahwa dirinya adalah sempurna. Karena hanya satu komentar membuat semuanya hancur. Dan yang bahaya, ini bagi orang yang tidak paham, terutama anak-anak remaja di bawah usia 14 tahun, ini terkena sekali. Makanya di Australia ini sudah dilarang buat anak-anak atau dihimbau untuk tidak menggunakan media sosial, mempunyai akun media sosial sebelum usia 14 tahun. Mungkin di Indonesia juga perlu diterapkan seperti ini ya. Buat apa? Untuk menjangkau. Kayaknya dulu ketika setelah pandemi kita diminta untuk mengupload kegiatan di media sosial dan lain-lain, anak-anak mau gak mau membuatnya. Mungkin yang mengkontrol orang tuanya ya, terus atas nama. Kalau sekarang mungkin anak-anak sudah membuatnya sendiri. Nah, ini 1-5 efeknya seperti itu. Dan yang 6 dan 7 polarisasi dan juga berita hoax ini menyebabkan atau bisa menimbulkan perang saudara, civil war. Kita ya karena merasa bahwa kelompok dia yang paling benar, karena cuma dapat informasinya itu. Tidak belajar dewasa dari informasi-informasi yang ada. Tidak mudah untuk bertabayun atau merecek informasi. Cukup bahwa informasi sepenggalan tadi hanya sekedar ini, tidak mengecek bahwa di belakang sana, belakang sini ada kerusuhan, dia tidak tahu. Bahwa baik-baik saja. Padahal situ udah hujan gede gitu ya. Enggak, kok enggak banjir? Orang di situ enggak gitu. Padahal sebenarnya di sana banjir atau hujan deras gitu. Tuh. Terus bagaimana gitu ya? Ini ada sebuah penelitian dari Johan Hari, dia seorang wartawan. Dia adalah penyintas depresi selama 13 tahun, dia sudah mengkonsumsi obat. Tapi kemudian dengan profesinya sebagai wartawan, dia bisa
sekalian mencari tahu apa sih yang menyebabkan orang-orang depresi gitu. Dan dia sampai pada suatu kesimpulan bahwa depresi itu muncul karena tersebab hilangnya koneksi atau lost connection. Ya, seperti tadi ketika kita di tengah hutan kita kehilangan koneksi, itu udah kayak gimana rasanya. Udah kayaknya dunia udah nggak ada apa-apa ya, padahal cuman koneksi sinyal aja. Sinyal kita terputus. Kalau kita berjalan bergerak, kita melakukan sebuah usaha, kita mungkin akan dapat gitu ya, koneksi tadi. Maka hilangnya koneksi ini harus kita coba untuk cari lagi, kita reconnect. Jadi saat ini agar kita terhindar dari tadi kehidupannya tidak nyaman, terus lingkungan sosial jadi tadi ya kubu-kubuan. Apa yang harus kita lakukan? Reconnect. Satu kata, kita jalin kembali hubungan. Dengan siapa? Dengan apa? Ya, tentu yang pertama ini ada 3 reconnection yang harus kita coba bangkitkan kembali. Yang pertama, reconnect with Allah. Kita coba jalin kembali hubungan kita dengan Sang Kekasih, Sang Pemilik hati yang menggenggam jiwa kita dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita coba kembali untuk merenungi seberapa jauh sih kita melangkah hingga kita sulit terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin tadi sudah melangkah jauh dari sebuah pusat sinyal BTS, sebuah provider untuk teknologi kita yang kita gunakan. Tapi kemudian ketika kita sadar kita sulit untuk menghubungi, bagaimana kita untuk menjangkaunya, maka kita perlu perlahan untuk mendekat, mencari ke sumber sinyal yang paling kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalanlah kita menuju ke sana dengan jalan mendekatkan diri kepadanya. Ulama mengatakan ada 4 level. Ada 4 level yang mungkin bisa menjadi, wah, kita ada di level mana ya gitu. Ya bukan berarti kita tidak berusaha, tapi memang kita bergerak untuk melakukan koneksi terbaik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Level yang pertama, ulama mengatakan orang yang mendekat kepada Allah dengan gerakannya, dengan langkahnya, tapi lalai pikiran dan hatinya. Ya mungkin gerakan, kalau orang Jawa bilang lambe gitu ya, mulutnya aja gitu, berzikir atau dia melakukan sholat, tapi pikiran dan hatinya itu tidak ada. Ya sekedar melakukan saja. Tapi boleh nggak ya? Boleh saja, karena memang kita diminta untuk melakukan itu. Terus yang kedua, level yang kedua adalah ketika dia sudah bisa menimbulkan pikiran gitu ya. Jadi gerakannya tadi berdasarkan pemahaman dia, ucapan istighfarnya, ucapan zikirnya itu karena memang dia berusaha untuk memahaminya dengan pikiran dia. Kita cobalah ketika kita mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni aku, ya karena aku banyak dosa ya Allah, mohon ampun. Tahu yang diucapkannya, tahu apa yang dilakukannya itu. Kemudian level yang ketiga itu pada saat dia sudah bisa menghadirkan rasa di hatinya. Pernah nggak sih ngerasain Bu ketika kita sedang dalam posisi zikir gitu ya, terus kita ingat, iya ya Allah, bener ya Allah, ternyata aku tuh banyak banget dosanya, mohon maaf ya Allah, ampuni aku ya Allah. Itu sudah menghadirkan hati, maka kita seolah-olah sudah terhubung dengan Allah, dan itu tidak terhubung dengan Allah karena menunjukkan bahwa betapa lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan level keempat, ketika sudah melapangkan dada, sudah pada tahap sudah gerakan iya, pikiran iya, hati iya, udah kemudian berpasrah, Allah lah yang akan kemudian menyambungkan kita dengan karunia-Nya. Gitu ya. Dan ini praktek ini harus sering kita lakukan, dan bisa kita lakukan seperti di video saya sebelumnya tentang sajadah. Ini luar biasa. Kita melakukan koneksi ini dengan sadar bahwa kita mempunyai banyak kekurangan, bahwa kita mempunyai banyak kelemahan. Kita sadari bahwa diri ini sebenarnya banyak sekali pikiran-pikiran buruk, banyak sekali perasaan-perasaan yang gak baik. Dan kita coba untuk jeda, dan kita coba untuk merefleksikan diri kita, dan kita memilih bahwa kemudian kita sadari semuanya ini memang Allah lah yang akan menentukannya.
Kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Cuman kita pengennya apa-apa untuk kita gitu ya. Kemudian koneksi yang kedua yang harus kita jalin kembali adalah koneksi terhadap dengan diri kita sendiri. Reconnect with ourselves. Dengan diri kita sendiri ini apa yang bisa kita lakukan? Berhenti dan reflect. Kita berhenti dan jeda ya, kita melakukan introspeksi, kita melakukan muhasabah. Sebenarnya apa sih yang kita sedang cari, untuk apa dan untuk siapa semua ini. Kalau orang yang tidak mempunyai tujuan dalam hidupnya, mungkin dia mengkoneksikan ini akan lama gitu. Tapi kalau dia mempunyai tujuan yang jelas terhadap hidupnya, maka dia akan tahu, oh iya, saya hidup ini untuk Allah. Saya nyari di sini tuh udah nyari bekal untuk akhirat. Dan apa dan untuk apanya? Ya untuk kehidupan akan saya lebih baik lagi di dunia dan akhirat nanti. Agar Allah ridho, agar Allah sayang, agar Allah merahmati. Itu tujuan kita. Maka pada saat kita mengkoneksikan diri kita kembali dengan apa-apa yang sudah kita lakukan, insya Allah ini akan membawa efek yang luar biasa. Dan dengan itu ketika kita berserah kepada Allah, melakukan istikharah, minta petunjuk kepada Allah, maka insya Allah akan berikan kemudahan dan kita akan terhubung dengan semuanya. Kemudian koneksi yang ketiga yang bisa kita jalin, yaitu kita mencoba menjalin hubungan dengan orang-orang terkasih. Menjalin hubungan dengan orang-orang terkasih ini yang bagian ayat. Bagaimana kita bisa menjalin dengan keluarga, luangkan waktu dengan keluarga, dengan aktivitas rutinitas kita sehari-hari. Ternyata kadang keluarga suka diabaikan karena kita meminta pemakluman terhadap keluarga. Kita fokus, toh saya kan mencari nafkah memang untuk kalian gitu. Tapi kadang keluarga butuh apa? Jalinan rasa bahwa kita satu keluarga. Bagi kita, keluarga itu ya ibaratnya family itu is baiti janati, tempatnya kita berpulang nanti. Dan kita bisa juga dengan menjalin one on one bonding dengan anggota keluarga atau orang-orang yang terdekat, orang yang terkasih. Bunda mungkin pernah tahu ya, pada saat orang tua kita, ada keluarga kita mungkin yang mau wafat atau meninggal, kemudian dia minta pengennya dekat dengan keluarganya. Ya, saya ingin pulang dekat rumah ibu, atau saya mau dimakamkan di dekat makam ibu atau orang tua kita. Kenapa? Karena memang keluarga itu sesuatu gitu ya. Jadi kalau kita kehilangan, sahabat itu bisa pergi, tapi teman bisa pergi, tapi keluarga itu tahu bagaimana dari kecilnya kita, bagaimana kita bertumbuh dan lain-lain. Maka kita mencoba untuk menjalin kembali dengan keluarga itu luar biasa. Janganlah kita menyesal di akhir ketika kita ternyata keluarga kita nggak ada sama sekali yang dekat dengan kita. Kemudian koneksi yang bisa kita lakukan lagi selain itu adalah dengan alam dan orang-orang di sekitar. Yang kedua tadi adalah hubung hablum minallah gitu ya, kemudian kepada kita, dan kemudian hablum minannas. Berhubungan dengan manusia itu melepaskan ratan isolasi yang ada di dalam diri kita ketika kita beraktivitas di media sosial. Bertumbuh dengan masyarakat itu lebih indah dibandingkan kita seorang diri. Karena pada saat kita berhubungan dengan lingkungan sekitar, dengan alam terutama, itu akan menghilangkan sedikit keresahan kita. Atau mungkin malah keresahan kita hilang. Karena betapa Allah itu maha luas. Allah memberikan nikmat begitu luas. Dan Allah mengirimkan banyak sekali hikmah melalui orang-orang ketika kita berkomunikasi secara langsung. Ketika kita berhubungan dengan mereka. Maka ketika kita sendiri merasa bahwa kita terpuruk, tapi ketika kita bergabung dengan manusia yang lain atau orang sekitar kita merasa bahwa oh ternyata aku kurang bersyukur. Hikmah dan kebijaksanaan itu muncul pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Kita tahu bagaimana kehidupannya, kita tahu bagaimana perangainya, kita tahu bagaimana akhirnya kita mengintrospeksi diri. Itu kembali lagi kepada akhirnya ujung-ujungnya kita banyak belajar. Karena hikmah itu kita ambil dari orang lain. Kadang kita nggak dapat ilmu secara materi, tapi kita dapat hikmah dari apa yang orang lain alami. Dan ini luar biasa, karena hikmah itu ilmu yang kita bisa ambil secara cuma-cuma dari orang lain.
Karena itu sepertinya kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Karena itu kita memang butuh terhubung satu sama lain. Jadi menjalin hubungan jangan sampai mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang bunda-bunda yang lebih aware lagi terhadap lingkungan terdekat, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, yang ini akan membuat kita tambah bahagia karena kita tidak akan sendiri dan kita punya Allah yang selalu menemani kita. BTS kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin kita dekat dengan BTS, insya Allah koneksi itu tidak akan pernah terputus. Tidak akan ada lagi informasi yang miss, tidak akan ada lagi kesulitan, karena sesungguhnya Allah akan menyelesaikan semuanya. Ingat lagunya Bimbo, aku dekat engkau dekat, aku jauh engkau jauh, karena hati adalah cermin, gitu ya. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa terus mendekatkan diri, terutama di bulan Ramadan ini. Allah kasih kesempatan buat kita untuk mendekat, menjalin kembali semua hubungan yang terputus tadi selama 11 bulan lalu. Mudah-mudahan Ramadan ini kita dikuatkan oleh Allah, kita semakin kuat, jiwa kita juga semakin tenang, dan Allah beri kepada kita jalinan kepada keluarga kita dengan acara mungkin munggahan, buka puasa bersama, tarawih bersama. Ini semuanya adalah kunci bagaimana kita reconnect. Mudah-mudahan di akhir nanti Ramadan Allah beri kepada kita kelapangan dada, Allah beri kepada kita menjadi orang yang diberkahi dengan menjadi orang yang mendapatkan gelar takwa. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah ridho dan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.